Aceh, ibarat Serambi Mekah, merupakan daerah dan kerajaan yang berdaulat. Rakyat bebas beraktivitas, beribadah, dan berdagang dengan siapa saja dan di mana saja. Tetapi kedaulatan mulai terganggu karena keserakahan dan dominasi Belanda. Dominasi dan kekejaman penjajahan Belanda ini telah berimbas ke Aceh sehingga melahirkan Perang Aceh, perangnya para pejuang untuk berjihad melawan kezaliman kaum penjajah pada tahun 1873 sampai 1912. Aceh memiliki kedudukan yang strategis. Aceh menjadi pusat perdagangan. Daerahnya luas dan memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan. Karena itu dalam rangka mewujudkan Pax Neerlandica, Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Kita tahu sejak zaman VOC, orang-orang Belanda itu ingin menguasai perdagangan di Aceh. Begitu juga pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Namun di sisi lain, orang-orang Aceh dan para sultan yang pernah berkuasa tetap ingin mempertahankan kedaulatan Aceh. Semangat dan tindakan sultan beserta rakyatnya yang demikian itu memang secara resmi didukung dan dibenarkan oleh adanya Traktat London tanggal 17 Maret 1824. Traktat London itu adalah hasil kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang isinya antara lain bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan untuk mengganggu kedaulatan Aceh. Isi Traktat London itu secara resmi menjadi kendala bagi Belanda untuk menguasai Aceh. Tetapi secara geografis politis, Belanda merasa diuntungkan karena kekuatan Inggris tidak lagi sebagai penghalang dan Belanda mulai dapat mendekati wilayah Aceh. Apalagi pada tahun 1825, Inggris sudah menyerahkan Sibolga dan Natal kepada Belanda. Dengan demikian, Belanda sudah berhadapan langsung dengan wilayah Kesultanan Aceh. Belanda tinggal menunggu waktu yang tepat untuk dapat melakukan intervensi di Aceh. Belanda mulai kasak-kusuk untuk menimbulkan kekacauan di Aceh. Politik adu domba juga mulai diterapkan. Belanda juga bergerak di wilayah perairan Aceh dan Selat Malaka. Belanda sering menemukan para bajak laut yang mengganggu kapal-kapal asing yang sedang berlayar dan berdagang di perairan Aceh dan Selat Malaka. Dengan alasan menjaga keamanan kapal-kapal yang sering diganggu oleh para pembajak, maka Belanda menduduki beberapa daerah seperti Baros dan Singkil. Pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak, yaitu Sultan Ismail. Perjanjian inilah yang dikenal dengan Traktat Siak. Isinya antara lain, Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Ini artinya daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Siak seperti Delhi, Asahan, Kampar, dan Indragiri berada di bawah dominasi Hindia Belanda. Padahal daerah-daerah itu sebenarnya berada di bawah lindungan Kesultanan Aceh. Sebelum Traktat Siak terdapat perjanjian antara Inggris Belanda yang isinya Inggris mengizinkan Belanda masuk ke Aceh. Sebagaimana kita ketahui, bersama sebelumnya bahwa Aceh di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Perkembangan politiknya semakin menohok Kesultanan Aceh adalah ditandatanganinya Traktat Sumatera antara Belanda dengan Inggris pada tanggal 2 November 1871. Isi Traktat Sumatera itu antara lain, Inggris memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi Kesultanan Aceh. Dalam posisi yang terus terancam ini, Aceh berusaha mencari sekutu dengan negara-negara lain seperti Turki, Italia, bahkan juga melakukan kontak hubungan dengan Amerika Serikat. Pada tahun 1873, Aceh mengirim utusan, yakni Habib Abdurrahman, pergi ke Turki untuk meminta bantuan senjata. Langkah-langkah Aceh itu diketahui oleh Belanda. Oleh karena itu, Belanda mengancam dan mengultimatum agar Kesultanan Aceh tunduk di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Aceh tidak menghiraukan ultimatum itu. Karena Aceh dinilai membangkang, maka pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda melalui komisaris Nguyen Huyen mengumumkan perang terhadap Aceh.
pecahlah pertempuran antara Aceh melawan Belanda. Para pejuang Aceh di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Syah II mengobarkan semangat jihad angkat senjata untuk melawan kezaliman Belanda. Beberapa persiapan di Aceh sebenarnya sudah dilakukan. Misalnya membangun pos-pos pertahanan. Sepanjang pantai Aceh besar telah dibangun kuta, yakni semacam benteng untuk memperkuat pertahanan wilayah. Kuta ini dibangun di sepanjang pantai Aceh besar, seperti Kuta Megat, Kuta Pohama, Kuta Mosapi, dan juga lingkungan Istana Kuta Raja dan Masjid Raya Baitur Rahman. Jumlah pasukan juga ditingkatkan dan ditempatkan di beberapa tempat yang strategis. Sejumlah 3.000 pasukan disiagakan di pantai dan 4.000 pasukan disiagakan di lingkungan istana. Senjata dari luar juga sebagian juga telah berhasil dimasukkan ke Aceh, seperti 5.000 peti mesiu dan sekitar 1.394 peti senapan.